Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Asy-Syura, masih di ayat ke-27. Kita bacakan ulang ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batasan. Mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 3 faedah dari ayat yang mulia ini sudah kita bahas. Berikutnya faedah keempat. Setelah kita meyakini bahwa Allah lah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki, dan setelah kita juga memahami hakikat daripada rezeki itu, maka di sini kita akan menjelaskan bahwa rezeki itu ada 2 macam. Yang pertama, ar-rizqul 'am. Rezeki yang sifatnya umum. Rezeki yang sifatnya umum. Ibu-ibu bisa lihat ada sekian ayat yang menjelaskan tentang itu. Nah, kita jelaskan bahwa rezeki yang umum itu dikatakan oleh para ulama huwa ma yusiluhu ta'ala ila jami'i khalqihi mimma tahtajuhu fi ma'ashiha wa qiyamiha. Rezeki umum itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, berupa pemenuhan segala kebutuhan yang menopang atau memberlangsungkan kehidupannya di dunia ini. Berarti seputaran kebutuhan-kebutuhan lahiriah, ya, berupa sandang, pangan, papan, kendaraan, penghasilan, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang memenuhi kebutuhan duniawiyah, badaniyah, atau lahiriah. Baik. Ini mic-nya kedengaran, Bu? Boleh dikit, dibesarin dikit aja.
Tambah volumenya dikit saja. Sudah Ibu? Baik, kita lanjutkan. Sudah ini. Ayat-ayatnya silakan Ibu baca sendiri ya. Ada di surat Hud ayat 6, Al-Ankabut ayat 60, Ar-Rum ayat 40, Saba ayat 36, Al-Mulk ayat yang ke-15. Nah, di sini ada catatan. Rezeki umum bukanlah rezeki yang hakiki. Rezeki umum bukanlah rezeki yang hakiki. Rezeki umum ini bisa berasal dari yang halal, bisa berasal dari yang thayyib, atau juga bisa berasal dari yang haram. Ya, orang makan kan bisa dari yang haram. Orang punya harta, punya kendaraan, ternyata hasil korupsi. Bisa saja. Orang punya kendaraan, punya pakaian, ya ternyata hasil ngeriba dan lain sebagainya. Jadi rezeki umum ini bisa didapatkan dari yang halal atau juga dari yang haram. Rezeki umum ini Allah Ta'ala berikan kepada seluruh makhluknya. Orang kafirnya pun mendapatkannya. Orang jahat dapat. Karena dia sifatnya umum. Sandang, pangan, papan itu kan didapatkan oleh setiap orang. Bahkan orang-orang di luar Islam bisa saja lebih banyak jatahnya daripada kita. Kemudian pelajaran berikutnya, banyaknya rezeki jenis ini pada diri seseorang tidak secara otomatis menunjukkan kecintaan Allah kepada dirinya. Jadi yang mulia di sisi Allah itu ketakwaan. Karena Allah tidak memandang harta seseorang. Sehingga tidak otomatis orang itu semakin kaya berarti semakin dicintai Allah. Banyak orang kaya hina. Taib. Berlimpahnya rezeki umum ini tidak menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Begitu pula sedikitnya rezeki pada seseorang, sedikitnya rezeki umum ini pada seseorang tidak menunjukkan kehinaannya. Karena tolak ukurnya bukan rezeki umum ini. Sehingga di poin awal kita sampaikan, rezeki umum ini bukanlah rezeki yang hakiki. Karena kalau ini didapatkan, tidak dapat rezeki hakiki. Di antaranya berupa surga Allah, maka sirna ini rezeki umum ini. Raja di dunia kalau di akhirat masuk neraka, ya hina. Orang terhormat dengan kekayaannya di dunia ini, kalau ujung-ujungnya neraka, maka dia pun terhina. Lenyap seketika semua kemewahan, harta, semua kehormatan yang dia sandang, semua wibawa yang ada pada dirinya itu sirna seketika saat dia disiksa di neraka. Makanya ini bukan rezeki yang hakiki. Baik. Kemudian yang kedua, ar-rizqul khas. Rezeki yang khusus. Dalil-dalilnya silakan ibu-ibu baca di rumah ya. PR itu. Biar ada PR. Apa itu rezeki yang khusus? Fahuwa rizqun nafi'.
lidzahiri wal batini wal mustamirru naf'uhu fid dunya wal akhirah. Rezeki yang bermanfaat untuk lahir dan batin. Jadi rezeki khusus itu bermanfaat tidak hanya untuk zahir tapi juga untuk batin. Kalau tadi rezeki umum hanya untuk zahir saja. Makanya ya jangan kaget kalau ada orang kaya hidupnya enggak tenang. Ada orang berpangkat, berjabatan tapi hidupnya resah gelisah. Gitu ya. Karena nikmat atau rezeki zahir yang dia dapatkan tidak nembus sampai ke batinnya. Jadi kalau orang menganggap sepertinya kalau saya banyak uang bisa hidup tenang. Betul itu, Bu? Belum tentu. Ya. Belum tentu, tapi kalau orang punya hati yang tumakninah itu pasti ya ketenangan itu dia dapatkan. Walaupun dia berada di atas kemiskinan. Orang rata-rata cari kaya, cari rezeki, harta, rezeki dunia, kan ingin hidup tenang. Terjamin, begitu ya. Padahal ketenangan itu enggak jauh, adanya di hati, bukan di harta. Mulia itu bukan di logam mulia. Ya. Tetapi dalam hati yang bertakwa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, beda dengan rezeki yang khas. Dia bermanfaat untuk lahir juga bermanfaat untuk batin. Bahkan al-mustamirru naf'uhu, manfaatnya tersebut itu terus berlangsung dirasakan di dunia dan berlanjut sampai di kehidupan akhirat. Contohnya apa? Ilmu, iman, amal soleh, hati yang bersih, selamatnya diri dari maksiat, akhlakul karimah, sikap hikmah, kemudahan dalam beribadah, istiqamah di atas hidayah, mati husnul khatimah dan lain sebagainya. Ini semua hakikat daripada rezeki. Rezeki yang khusus, rezeki yang tidak hanya bermanfaat untuk batin, bahkan juga bermanfaat untuk zahir. Kalau orang batinnya tumaknina, ibu, zahirnya biasanya ikut sehat dan kuat. Yang begitu ya. Salah satu yang bermanfaat bagi kesehatan itu apa, ibu? Bukan hanya olahraga, kan begitu. Banyakin syukur. Iya kan? Jangan suka hasad. Jangan suka suudzon sama orang. Ya, jangan memendam dendam. Iya kan? Memaafkan. Itu loh penting untuk kesehatan. Orang rajin olahraga, tapi di tempat olahraga bawaannya suudzon aja sama orang. Ya. Sepatunya bagus, kayaknya kredit deh. Kenapa disuudzoni? Apa urusannya kredit dengan cash? Emang mau bayarin? Jadi, ayo saja ketemu orang suudzon. Hasad. Nauzubillah, olahraganya bukan menyehatkan, malah nambah penyakit. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini perhatikan. Justru seharusnya kita fokus bagaimana dapat rezeki yang khusus ini. Yang manfaatnya lahir batin, dunia, akhirat. Baik. Catatan terkait dengan rezeki yang khusus ini. Rezeki khusus ini adalah rezeki hakiki yang harus selalu dicari selama hidup di alam dunia. Ini rezeki hakiki.
rezeki jenis ini hanya didapatkan dari yang baik-baik saja, juga dengan cara yang baik saja. Berarti rezeki yang khusus ini tidak bisa didapatkan dari cara yang haram, tidak bisa. Dia hanya didapatkan dari rezeki yang baik dengan cara yang baik. Dia hanya didapatkan dari yang baik-baik dan dengan cara yang baik pula. Rezeki ini hanya Allah berikan secara khusus kepada orang-orang beriman saja. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman. Semakin tinggi kualitas imannya, semakin besar peluang dia mendapatkan rezeki-rezeki khusus ini. Jika rezeki ini dimiliki oleh seseorang, maka pasti dia adalah orang yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis itu. Semakin banyak dimiliki, maka semakin mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ibu yang dirahmati Allah, coba perhatikan antara rezeki umum dan rezeki khusus ini. Mana yang lebih besar jatahnya pada diri kita? Begitu ya. Kalau misalkan, Ustaz, alhamdulillah, rezeki umum saya banyak. Cukuplah buat 7 turunan. Ya. Masya Allah, banyak sekali berarti ibu ya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya, sudah dapat belum rezeki khusus? Nah itu dia. Sok, sekarang biar rezeki umum itu bisa jadi rezeki khusus, gimana caranya? Semua rezeki umum itu, kalau kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan menjadi rezeki khusus. Sehatnya dipakai ibadah, dan begitu. Rasa aman yang dia dapatkan dipakai nyaman untuk beribadah kepada Allah. Hartanya diinfakkan di jalan Allah. Dan demikian seterusnya. Kalau dia punya pangkat, jabatan, kekuasaan, didermakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kaum muslimin. Sehingga menjadi wasilah kebaikan bagi masyarakat muslim. Dan demikian seterusnya. Maka rezeki umum tadi itu akan berubah menjadi rezeki khusus. Dan itu menjadi pertanda bahwa rezeki umum yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya itu diberkahi Allah. Begitu. Saya punya rumah Ustaz, 10 pintu. Banyak gak itu ibu? Banyak. Balikpapan ada 3 Ustaz. Samarinda ada 2. Di Makassar ada 2. Ya, Surabaya ada 2. Satu lagi di Jakarta apartemen. Ya. Kebanyakan gak itu? Kebanyakan. Tinggal cuman berdua karena sudah pensiun. Ya. Kalau cuman berdua, tipe 36 saja cukup. Tidak susah beberesnya. Ya kan ibu? Ya. Anak-anak sudah pada sukses. Yang satu jadi GM. Ya. Yang satu jadi ya pengusaha besar. Mau ngapain lagi ibu? Ya. Maka 10 rumah itu kan rezeki umum. Orang-orang di luar Islam ada yang lebih gede dari itu jatahnya. Ya, mereka pulau saja punya, gitu kan. Baik, bagaimana nih rezeki umum ini biar jadi rezeki khusus? Gimana Bu caranya Bu? Gunakan di jalan Allah. Ya. Gimana caranya? Jual saja semuanya bisa. Ya.
jadiin masjid, jadiin pesantren. Ya. Atau dikontrakkan semuanya, hasil kontrakannya buat ya anak yatim, buat pesantren, buat masjid, buat madrasah. Kan begitu. Ribet dikontrakin Ustaz. Ya sudah, didermakan saja. Yang di Balikpapan nih ada satu rumah, sok silahkan pakai untuk rumah Quran. Kan begitu. Nah itu jadi berubah statusnya. Tadinya rezeki umum menjadi rezeki khusus. Orang kan senang punya cabang-cabang apa namanya? Kantong duit, Ibu ya. Punya toko parfum ada 10 cabang, ya. Itu tiap minggu panen dia, dari cabang ini sekian, dari cabang ini sekian. Nah, itu kan rezeki umum. Ini gimana jadi rezeki khusus? Panennya panen apa? Panen pahala. Ya, rumah yang satu dipakai rumah Quran, yang satu dipakai TPA, yang satu dipakai apalagi Bu? Majelis taklim, ya. Punya ruko dipakai majelis taklim. Masya Allah, ya. Itu semua jadi kantong pahala. Jadi kantong pahala. Selama dimanfaatkan dalam kebaikan di jalan Allah tadi, maka berarti semuanya jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pertanda rezeki umum yang Allah berikan kepada kita itu berarti diberkahi Allah. Daripada terbengkalai. Banyak kan Ibu rumah terbengkalai. Ada orang punya rumah nggak dipakai, tidak juga ditinggalin, terbengkalai. Akhirnya siapa yang nempatin? Setan, gitu ya. Orang masuk rumah kosong sudah 5 tahun tuh kayak apa hawanya? Ya kan Ibu? Coba dimanfaatkan. Manfaatkan di jalan Allah. Bagaimanapun caranya. Intinya gimana nih harta saya ini biar bisa menjadi pahala. Rezeki umum ini biar jadi rezeki yang khusus. Gimana caranya? Begitu. Karena rugi. Kalau kita diberi keberlimpahan rezeki yang umum, yang sejatinya itu bukan rezeki hakiki. Kemudian kita tidak berusaha menjadikannya sebagai rezeki hakiki. Ya rugi. Rugi. Seperti orang punya peluang besar untuk mendapatkan untung akhirat, kok dia tidak manfaatkan peluang itu. Ya rugi. Hitungannya rugi. Apalagi nanti kita mati, anak-anak kita malah tengkar. Rebutan warisan. Kan tidak ada yang tahu Ibu ya. La qaddarallah alaina. Ya semoga Allah tidak takdirkan untuk kita. Tapi kita tidak pernah tahu. Sekarang kita masih hidup baik-baik aja mereka. Seperti bersaudara, akrab. Ternyata si sulung sedang nungguk harta warisan. Diam-diam mengganti sertifikat atas nama dirinya. Banyak kasus kayak gitu Ibu. Ya. Na'udzubillah. Ya. Makanya orang tua kalau dia bijak, segera dia manfaatkan itu harta supaya menjadi rezeki khusus bagi dirinya. Ya terlebih anak-anaknya misalkan sudah sukses, mau ngapain lagi? Anaknya sudah tidak perlu harta, wong dia lebih berharta dari orang tuanya. Taib. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Faedah yang kelima, ayat yang mulia ini merupakan bukti bahwa harta yang melimpah
bisa menjadi penyebab penyelewengan dalam agama, kecuali mereka yang dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada para hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Itu tabiat manusia, biasanya semakin kaya semakin menyimpang, semakin melampaui batasan. Dari sini kita memahami betapa dahsyatnya fitnah harta. Dan ini sekali lagi kelemahan manusia. Manusia itu sering offset. Offset itu kalau sepak bola, iya, kebablasan. Ya. Dalam segala urusan, terkhusus dalam urusan harta. Di surat Al-Fajr ayat 20 Allah sampaikan, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Di surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Jadi cinta yang sangat kepada harta seringkali menjadikan orang itu bakhil. Berat memang fitnah harta itu, ibu. Orang kalau duitnya cuma 10.000, infak 5.000 itu ringan. Padahal itu separuh harta. Coba kalau duit ibu 5 miliar, ibu infakkan separuh harta, berat tidak? Berat. Ya. Itu mungkin dirasakan oleh masing-masing kita, ya. Ada orang tidak punya duit, cuma 10.000-10.000-nya. Gitu ya. Ada orang susah, dia itu enteng ngeluarin 5.000, padahal itu separuh harta. Begitu enteng dia ngeluarin 5.000, padahal itu separuh harta. Coba kalau duitnya tadi semakin banyak, 5 miliar. Ada yang infak 2,5 miliar? Ada, Bu? Ya. Mungkin ada gitu ya. Mungkin ada. Tapi bukan separuh harta. Ya. Dia duitnya 5 triliun. Kalau diinfakkan 2,5 miliar, sedikit saja kayak buang recehan. Nah begitu. Orang itu biasanya semakin bakhil ketika semakin berharta. Maka penyakitnya orang kaya biasanya pelit. Gitu ya. Oh, si fulan kaya, iya, tapi pedit. Nah, itu tapinya itu tuh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nabi SAW juga mengingatkan bagaimana fitnah harta ini. Di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Baik, ya, sebuas-buasnya binatang tidak lebih buas daripada manusia. Ya, manusia kebuasan mereka terhadap harta, pangkat, jabatan sangat-sangat mengerikan, lebih buas daripada binatang buas. Ya. Binatang buas itu, ibu, kalau sudah selesai menyergap satu mangsanya, ya sudah, dia udah kenyang, sudah pergi. Gak ada istilah mau disetok di kulkas gitu. Gak ada. Dia ngambil 3 kambing misalkan buat minggu depan. Gak ada. Binatang buas gak begitu.
Bahkan bisa jadi setelah itu, setelah makan kenyang, dia puasa sekian hari. Tidak makan apa-apa, kemudian ganti kulitnya, setelah itu nanti akan memangsa lagi. Itu binatang buas. Nah, kebuasan manusia itu lebih dahsyat dari itu. Nabi juga mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani. Walan yamla'a fahu illa turab wa yatubullah ala man taba." Sungguh seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya dia sangat ingin mempunyai 2 lembah emas. Dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Maksudnya manusia ya ketamakan kerakusannya baru akan berhenti kalau dia sudah mati, ya tertutup mulutnya oleh tanah. Itu ketamakan dan kerakusan manusia. Di hadis yang lain, riwayat Imam Hakim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtarabatis sa'ah wala yazdadun nas 'ala dunya illa hirsa wala yazdaduna minallahi illa bu'da." Hari kiamat semakin dekat dan tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia melainkan semakin rakus, dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah melainkan semakin jauh. Na'udzubillah, kiamat semakin dekat namun ternyata manusia semakin rakus terhadap dunia. Kiamat semakin dekat, ternyata manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiamat paling dekat ini apa, Bu? Kiamat yang paling dekat dengan kita apa? Mati. Kiamatus sughra. Semakin tua, semakin rakus terhadap dunia. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Semakin tua, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan seperti itu. Justru semakin tua, seharusnya juga kita semakin rakus terhadap akhirat. Semakin tua, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sudah tua di sini? Tidak usah ditanya. Orang yang bicaranya saja sudah tua sekarang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hati orang tua menjadi muda karena 2 hal. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Urusan cinta dunia itu, Masya Allah gitu ya. Tidak kenal tua. Dia selalu muda. Termasuk panjang angan-angan. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Di riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qalbu syekh syabun ala hubbis natain, tulul hayat wa hubbul mal. Hati orang yang tua renta senantiasa muda dalam mencintai 2 perkara. Pertama apa? Tulul hayat, hidup yang panjang. Ya kan Ibu? Masih pada betahkan di dunia? Masih. Ya kan? Hidup yang panjang. Kemudian yang kedua, hubbul mal. Cinta terhadap harta. Nah, ini enggak pernah mengalami ketuaan. Dia selalu muda di hati orang yang tua renta. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Di hadis yang lain, masih di Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, diterima dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi juga bersabda, "Yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu thnani, hubbul mal wa tulul umur." Anak Adam
yakni manusia semakin tua dan menjadi besar juga bersamanya dua hal. Apa itu? Cinta harta dan panjang umur. Itu. Dan ini mesti diwaspadai. Karena panjang angan-angan itu melalaikan. Ya. Panjang angan-angan itu melalaikan. Maka pendekkan angan-angan, kemudian kendalikan cinta kita kepada dunia. Supaya kita tidak lalai dari kehidupan akhirat. Pelajaran terakhir. Pelajaran ke-6. Kita ambil dari penghujung ayat. Ya, pelajaran ke-6 Bu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu bi'ibadihi khabirum basir." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan para hambanya lagi Maha melihat. Khabir dan basir. Khabir itu juga bisa dimaknakan Maha teliti. Di sini berarti ada penetapan dua nama Allah yang husna, yaitu Khabir yang Maha teliti dan Basir yang Maha melihat. Nama Allah Khabir terdapat 45 kali penyebutan dalam Al-Quran. Sedangkan nama Al-Basir ada 42 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Allah Maha teliti dan Allah Maha melihat apa yang terbaik untuk para hambanya terkait dengan rezeki. Artinya itu urusan Allah, mau-maunya Allah. Tugas kita itu menerima apapun yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Setelah tentunya kita berikhtiar dengan ikhtiar yang halal dan thayyib, kemudian berdoa dan bertawakal kepadanya dalam urusan rezeki. Maka pembagian rezeki yang tidak sama tentu mengandung hikmah yang sangat besar bagi manusia. Barakallahu fikum. Rezeki kita sama enggak Ibu? Ibu-ibu sesama ibu-ibu. Kan macam-macam ya. Mungkin ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke pinggir, ada yang menengah ke bawah, kan begitu ya. Ada yang memang di atas begitu ya. Ada Ibu GM kan di sini? Ada Bu? Barakallahu fi. Baik. Beda-beda. Mungkin ada yang di bawah garis begitu ya. Jadi tidak ke tengah apalagi ke atas, dia mah di bawah aja. Dalam urusan rezeki. Berarti kita ini tidak sama. Nah, pembagian rezeki yang tidak sama ini mengandung hikmah yang sangat besar bagi manusia. Apa di antara hikmahnya? Pertama, supaya orang kaya bersyukur dengan segenap jiwa raganya akan limpahan rezeki kepada dirinya. Ya, di antara wasilah untuk mempraktekkan ilmu syukur adalah mensyukuri kekayaan. Alhamdulillah kita semua kaya raya Ibu ya. Mas Ibu berapa kilo di rumah Bu? 60 kilo, ada yang 70 kilo gitu ya. Alhamdulillah. Belum juga anak si emas itu ya. Baik. Nah, supaya bersyukur kepada Allah. Yang kedua, supaya orang miskin bersabar. Jadi ada ghaniyun syakir, miskinun sabir.
Orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang sabar. Orang miskin sabar atas kesempitan rezeki yang menimpa dirinya. Apakah orang kaya tidak sabar? Sama, orang kaya juga wajib sabar. Wajib sabar di sisi yang lain, dari arah yang lain. Ujiannya mungkin beda-beda, kan begitu Ibu? Orang kaya dari sisi harta tidak ada masalah. Ternyata dia diuji ya dengan pasangan. Ya, karena dia kaya, jadi suaminya direbutin banyak wanita. Ya, yang sayang ternyata bukan istrinya saja, tetangganya janda muda juga ikut sayang. Gitu. Ujian tidak itu Ibu? Ujian. Makanya kalau suami Ibu pas-pasan saja bersyukur. Ya, nggak ada yang ngelirik. Coba kalau suami Ibu sudah good looking, good rekening, gitu ya. Luar biasa. Masing-masing dengan ujiannya. Yang miskin sabar dengan kemiskinannya, dengan kesempitan rezekinya. Bisa jadi itu yang lebih baik bagi dirinya daripada dia kaya. Kemudian hikmah yang lainnya supaya kemaslahatan itu bisa terrealisasi. Baik berkaitan dengan urusan dunia maupun berkaitan dengan urusan agama. Kita bisa bayangkan Ibu, ya, seandainya Allah menganugerahkan rezeki yang melimpah kepada seluruh makhluknya, pasti mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan bersikap lancang, kufur, melampaui batas, dan berbagai kerusakan lainnya. Sebagaimana ayat yang sedang kita bahas. Dan sejarah juga sudah membuktikan. Ya, Fir'aun dengan kekuasaannya. Qarun dengan hartanya. Haman dengan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya. Rata-rata melampaui batas. Ya. Seandainya Allah sempitkan dan seretkan rezeki pada seluruh hambanya, pasti interaksi antar sesama akan rusak. Sendi-sendi kehidupan mereka juga ikut rusak. Semuanya miskin. Oh, ini bahaya, bisa kacau. Ya. Ada sedikit harta itu pasti jadi rebutan. Seandainya semua manusia berada dalam taraf ekonomi yang sama, tentu mereka tidak bisa saling menyuruh untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada yang mau bekerja jadi karyawan, jadi pembantu, jadi tukang. Wong semuanya selepel. Ya kan Ibu? Susah kita nyari pembantu. Sama kayak di Balikpapan ini. Balikpapan kan orangnya kaya-kaya. Ya. Ketemu orang saja dipanggilnya, "Hei bosku." Gitu. Kayaknya susah, nyari karyawan di sini susah. Semuanya pengen dipanggil bos. Ya. Nah, ini tidak ada hikmah dalam kehidupan. Kalau orang itu taraf ekonominya semua sama. Susah nyari tukang, susah nyari pembantu, susah nyari karyawan. Jika seperti ini keadaannya, lantas di manakah sifat kasih sayang orang kaya kepada orang fakir? Di mana pula kedudukan agung dan keistimewaan besar yang bisa diraih dengan cara menginfakkan harta. Jadi syukuri, ini siklus kehidupan yang telah Allah tetapkan. Kita ambil ibrahnya, kita ambil hikmahnya. Ya Ibu, ada tangan di atas, ada tangan di bawah. Kan begitu. Ada orang yang pas-pasan, ada orang yang cukup, ada orang yang berlebih, ada orang yang kekurangan. Ini semua saling memberikan hikmah. Coba bayangkan, kalau semua orang berzakat, nggak ada miskinnya, mau diapain ini uang zakat? Ya Ibu, semuanya berzakat. Mau dipindahkan ke tempat lain juga semua orang berzakat di situ. Terus diberikan ke siapa? Nah begitu. Maka semua ini ada hikmahnya.
Tugas kita berusahalah meraih yang terbaik di akhirat. Karena akhirat jelas lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 21, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila." Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Hikmahnya apa, Ibu? Bagaimana perbedaan rezeki, perbedaan taraf kehidupan ini sebesar-besarnya menjadi wasilah bagi kita untuk meraih derajat yang tinggi, meraih kedudukan yang begitu besar di kehidupan akhirat. Tadi orang kayanya dengan syukurnya, orang miskin dengan sabarnya. Bagaimana mereka bersaing dalam kebaikan ini? Si miskin dengan sabarnya, si kaya dengan syukurnya. Maka Allah ingatkan, walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila. Dan pasti kehidupan akhirat itu lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Ayat ini sudah selesai kita bahas. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Kita nanti akan bahas ayat ke-28 dari surat Asy-Syura. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu nafi bagi kita. Semakin kita memahami hakikat daripada rezeki, sehingga apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri kita, kita selalu ridho dengan ketetapan Allah tersebut dan menjadikannya sebagai ajang untuk berlomba di dalam kebaikan dengan siapapun. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.